Sholat itu ada dua sunnah, sunnah ab'ad sama sunnah hayat, bukan sunnah muakkad Pak, beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini, adalah beliau mengucapkan di antara dua sujud. Jadi ini doa duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, beri kesehatan kepadaku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Rawahu arba'u illa Nasa'i, diriwayatkan oleh 4 imam kecuali Nasa'i. Ya, walafdhu li Abi Dawud wa shahahul Hakim, lafaz ini lafaz Abu Dawud dan disahihkan Imam Hakim. Loh Ustadz, itu kalau saya berdoa kok beda dengan hadis ini? Kan begitu Pak, ada wajibuni, ada warfa'ni, ada wa'afini, kan begitu ya. Kadangkala kita itu kalau hanya melihat satu hadis, contoh bab wudhu dulu, Sayyidina Utsman itu diminta air untuk wudhu, ya, wudhunya hanya membasuh muka, ya, terus berkumur membasuh muka, tangan sini, ya, terus kaki, tidak pakai telinga. Nah, kok saya pakai telinga bagaimana? Kata Sayyidina Utsman, inilah wudhu Rasulullah. Ya, berarti sing ada telinga salah kan gitu, ya. Nah, oleh karena itu di hadis yang lain itu ada, saat itu Sayyidina Utsman tidak melihat Rasulullah wudhu pakai mengusap telinga, tapi di hadis lain ada. Oleh karena itu hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya ini, ya. Sebenarnya hadis-hadis yang lain ada. Jadi umpamanya kalau sudah Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini wa'afini dan seterusnya, itu boleh, ya, ditambah wajibuni, ya. Jadi berilah kecukupan kepadaku, ya, cukup wae, cukup beras, ya, cukup duit dan seterusnya. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku, ya. Wa'afini, ya, berilah kesehatan kepadaku. Jadi ini boleh dibaca, gak moco nggak apa-apa, ya, karena ini sunnah. Ini namanya sunnah hayat. Sholat itu ada dua sunnah, sunnah ab'ad sama sunnah hayat, bukan sunnah muakkad Pak, beda ya. Sunnah ab'ad itu apabila ditinggal atau lupa atau sengaja tidak dilakukan, menurut mazhab Syafi'i tidak sempurna bila tidak ditambah dengan sujud sahwi. Apa itu sunnah ab'ad? Contohnya qunut, contohnya tahiyat awal. Jadi orang itu kalau sholat tanpa tahiyat awal sah, ya. Jadi sering saya sampaikan, nek imamnya nggak dengar, harusnya tahiyat awal dia berdiri, ini subhanallah, subhanallah, subhanallah umpamanya, kok gak dengar atau memang gak mau imamnya berdiri, ya jenengan harus
berdiri, nggak usah apa tahiyat sendiri. Ya, ju'ilal imam, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Jadi baca ini itu adalah sunnah hayat. Selain sunnah abad itu sunnah hayat namanya. Ya, termasuk kalau kita ragu-ragu tentang jumlah rakaat 3 atau 4, maka yang pasti harus yang 3. Ya, karena ada kaidah fikih begini, al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Itu kaidah fikihnya. Jadi kalau bapak-bapak mendapatkan 2 atau 3 rakaat, yang pasti itu 2. Ya. Jadi ini kaidah ini bisa tempelkan ke beberapa hal, Pak. Contoh begini, Bapak ini sudah wudhu, nanti sholat isya, terus ragu, apakah saya ini batal atau enggak? Kan gitu, Pak ya. Maka yang pasti tidak batal, karena awalnya sudah wudhu. Dibalik, tadi sudah kentut kelihatan, sudah kentut, batal. Terus ingat, saya tadi sudah wudhu atau belum? Maka yang pasti batal, karena yang tadi diingat kentutnya tadi, ragunya wudhu atau tidak. Atau baju bapak-bapak kena najis, kena kencing atau apa, ya, tidak tahu, lupa di mana, apakah di sini atau sini. Ini tidak boleh dicuci sebagian, ragu-ragu, dicuci semuanya. Jadi kepastiannya itu kena najis semuanya. Kalau yang kena ini ya maunya ya, mana dulu yang kena ya, terus dicuci yang mana ya, ini tidak boleh. Ya. Atau begini, kalau kita tawaf dapat 2 putaran atau 4 putaran dan seterusnya, dipakai yang pasti yang sedikit. Atau ngapunten, kalau bapak-bapak ibu naudzubillah ya, nikah, istri saya tadi sudah saya cerai atau belum? Nah, kan ragu-ragu mengatakan cerai atau belum, maka yang pasti adalah tidak. Ya, ada suami yang pergi jauh, ya, pergi jauh nang Kongangan umpamane, wulan, ya, jadi pergi jauh 2 bulan, terus orang ini mengatakan, mengira gini, suami saya ini meninggal atau tidak. Nah, berarti kan ragu-ragu, Pak ya, meninggal atau tidak. Yang pasti tadi belum meninggal, berarti suaminya ini dihukumi tidak meninggal sebelum ada berita pasti. Ini dalil-dalil kaidah-kaidah yang ada di situ, sehingga nanti kita dipermudah, ya. Jadi Bapak nanti umpamanya dalam hadis ini juga disebutkan di kitab ini, kalau kita syak, kalau kita ragu-ragu di perut kita itu ada yang keluar atau tidak, ya, maka jangan berpaling dari masjid. Artinya tidak batal, kecuali sudah pasti dengar suaranya atau baunya. Maksudnya sudah kentut, wah ini suaranya dengar, ini baunya ada, berarti sudah pasti. Tapi ada lagi bunyi tapi nggak kentut, Pak. Biasanya itu orang gemuk, ya. Kalau saya ini duduk kadang-kadang put gitu, seperti ngapunten, kayak gini loh, pakai gitu loh. Itu kan bisa bunyi, ya. Nah, itu angin yang tertahan itu tidak kentut, ya. Jadi tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.